Ta'ala pada dasarnya untuk mensucikan diri kita, dan sudah barang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelebihan ganti yang lebih daripada yang kita sedekahkan tadi, atau kita zakatkan harta kita, atau kita nafkahkan harta kita. Ayol mukmin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain rajulun ata'atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaq alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kaya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mendapatkan rahmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan atau keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami nanti akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Hada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah merupakan daripada nafkah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberikan nafkah kepada anak dan istri cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, kemudian menafkahkan kepada jalan yang lain, yaitu memberikan kepada tetangga-tetangga yang dekat, memberikan para fakir miskin, memberikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan memberikan apa-apa yang ada dalam diri kita, harta yang kita miliki itu kepada siapa? Kepada para mubaligh, pendai yang hidup mereka itu miskin, akan tetapi mereka itu tidak sering atau tidak gemar menceritakan kesulitannya, maka mereka lah orang-orang yang berhak kita berikan ya mukmin. Jadi jangan khawatir, berikan kepada mereka harta kita. Sebagian harta kita bantu mereka, kita pedulikan mereka, orang-orang mubaligh yang terus berada di jalan Allah. Karena kenapa? Lisan mereka itu menjadikan sabab orang-orang yang jauh daripada Allah dekat kepada Allah, yang lupa kepada Allah ingat kepada Allah. Akan tetapi orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang mereka itu tidak gemar menceritakan kesulitan kesusahan mereka kepada orang lain. Padahal ilmu mukmin, hidup mereka itu terkadang untuk makan saja sulit, dan mereka tidak gemar untuk bercerita kepada orang. Nah, tugas atau bagi orang-orang yang Allah berikan rezeki yang lebih, apalagi mereka itu orang-orang yang kaya, pedulikan mereka. Mereka kalau keluar itu tampak mereka itu akan berpakaian layaknya orang yang tidak orang yang banyak uangnya, atau mereka bisa berbicara banyak senyumnya seolah-olah tidak ada masalah. Padahal dalam ekonomi, dalam rumah tangga mereka itu, mereka butuh untuk mensekolahkan anak, tidak ada uang. Mereka butuh untuk penghidupan yang layak, mereka tidak ada uang. Dan mereka untuk makan pun hanya cukup membeli beras untuk makan dirinya dan keluarganya.
akan tapi mereka tidak pernah bercerita. Nah, orang-orang seperti ini mukmin, mereka itu orang-orang yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fi alaniyah. Mereka itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Allah. Kerjaan mereka itu mengajar, mendidik, menyiarkan agama Allah, dan mereka itu tidak sempat lagi untuk mencari penghidupan di dunia ini. Karena sebab itu, nah mereka harus antum pedulikan mukmin. Ini beban atau tugas bagi orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya. Ini tugas mereka pada dasarnya, pedulikan mereka. Justru kita lebih peduli kepada mereka, itu lebih afdal nilai pahalanya daripada kita untuk memberikan untuk kita berhaji atau umroh. Hada, mereka itu fuqara wal masakin, kan tapi mereka tidak gemar untuk bercerita kepada orang lain. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling takwa. Takwa itu luas maknanya, yaitu orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Jadi dia menafkahkan daripada hartanya itu untuk mensucikan, membersihkan daripada dirinya karena hal-hal yang haram. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi ia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak ia benar-benar akan mendapat kepuasan. Jadi orang yang kaya memberikan rezekinya, menafkahkan hartanya, apalagi gemar bersedekah, gemar membantu orang-orang, gemar membantu para fakir, gemar membantu fakir miskin. Sering dia berbuat amal jariah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan yang jenisnya untuk di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dilimpahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kelak ia benar-benar akan mendapat kepuasan di yaumul akhirah. Qala ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, jika kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menampakkan sedekah. Jadi kita tampakkan sedekah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kita dengan cara yang tampak. Dan agama Allah Subhanahu wa taala ini pada dasarnya banyak orang-orang yang menyumbang atau mensedekahkan sebagian daripada hartanya karena ingin ditampakkan, makanya besar. Mereka orang-orang besar ingin ditampakkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah sangat baik. Jadi baik, tidak masalah ayul mukmin. Kemudian, dan jika kamu sekalian menyembunyikan serta kamu berikan kepada orang-orang fakir, maksudnya sedekah dengan cara tersembunyi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka menyembunyikan itu lebih baik bagi dirimu. Jadi dengan yang menampakkan kita mau sedekah tadi, dengan kita secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik yang kita sembunyi-sembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 27. Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya mukmin, kamu sekali-kali itu tidak akan mendapatkan kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada Allah yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian daripada harta yang kamu cintai. Jadi kita itu tidak akan mendapat sesekali kebajikan yang sempurna levelnya sebelum kita itu menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 92. Jadi sedekahkan harta yang paling kita cintai. Seumpama kita sedang cinta-cintanya, punya uang banyak akan tapi berat bagi kita, yang diajarkan dalam agama 2,5%-nya, misal uang 1 miliar, itu artinya
lebih kurang 250 juta yang harus kita keluarkan, kan berat, nominalnya agak banyak. Akan tetapi pada saat-saat itulah perasaan cinta kita itu tadi 250 juta, bahkan kita mau mensedekahkan 500 juta, bahkan kita mau mensedekahkan kalau 1 miliar itu 2,5%-nya 25 juta. 25 juta harus kita sedekahkan, kan tapi kita sedekahkan sebanyak 50 juta, artinya perasaan cinta kita terhadap uang tadi, kita merasa bahwasanya ini hasil jerih payah. Nah, itu artinya tumbuh cinta kita terhadap uang tadi, namun kita sedekahkan, paksakan hati kita untuk mensedekahkannya, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menempuh kebajikan yang sempurna, yang afdal. Dan percayalah mukmin, dengan sedekah kita itu pasti Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya untuk mensucikan diri kita, dan sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan ganti yang lebih daripada yang kita sedekahkan tadi, atau kita zakatkan harta kita, atau kita nafkahkan harta kita, ayol mukmin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain rajulun ata'atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaq alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada iri hati, kata Allah, kata Rasul, yang diperbolehkan kecuali dalam 2 hal. Jadi iri hati yang diperbolehkan itu hanya 2 hal. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibelanjakannya dalam kebenaran. Maksud dibelanjakannya dalam kebenaran itu memberikan nafkah kepada anak istri untuk kepentingan agamanya, mendidik anak untuk biaya masuk pondok pesantren, mendidik anak untuk biaya dia belajar mengaji, mendidik anak untuk biaya dia untuk menjadi tahfiz Quran, nakada, memberikan nafkah makan dan minumnya dan seterusnya. Dan membelanjakan maksudnya memberikan nafkah, berbagi harta kita kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, terus begitu maksudnya. Kemudian apa? Dan seseorang yang dikaruniai ilmu Allah Subhanahu wa taala kemudian diamalkan dan diajarkannya. Jadi dua yang diperbolehkan iri hati. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta, jadi kita perlu iri tidak apa, kan tapi dia sering membelanjakannya atau sering bersedekah, sering berinfak. Kemudian yang kedua yaitu orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu dan dia amalkan dan dia ajarkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain rajulun atahullahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar warrajulun atahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada iri hati yang diperbolehkan juga. Nah, ini tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali 2 hal, yaitu seseorang yang diberi pengertian, pemahaman tentang Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergunakan pemahaman daripada Al-Qur'an ini sebagai pedoman atau hujjah baginya dalam hidupnya, baik pada waktu malam maupun waktu siang. Ada iri hati orang yang diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an. Dan seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dan Allah kemudian ia menafkahkan daripada harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Jadi orang yang gemar sedekah. Jadi 2 hal juga yang di dalam hadis ini menjelaskan kita boleh diperbolehkan untuk iri hati, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Al-Qur'an, dia tadabburkan Al-Qur'an dan dijadikan hujjah Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya, dan dia berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua itu orang yang diberikan anugerah oleh Allah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, akan tetapi dia gemar dalam bersedekah. Kemudian ada dalam riwayat yang bercerita tentang kisah. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, bahwasanya
ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul, kaum muhajirin yang miskin, dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata mereka kepada Rasul, orang-orang yang kaya, katanya, mereka itu mendapatkan derajat yang sangat luhur dan kenikmatan yang abadi. Dia berkata kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, kenapa bisa demikian? Kemudian mereka, para sahabat muhajirin menjawab, karena mereka itu ya Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa juga sebagaimana kami melaksanakan puasa, mereka bersedekah tetapi kami tidak bisa bersedekah ya Rasulullah, dan mereka memerdekakan budak tetapi kami tidak bisa memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW menjawab dari pertanyaan dan omongan mereka tadi kepada Rasul, bolehkah aku, kata Rasulullah SAW, memberitahukan kepada kamu sekalian tentang sesuatu mengejar mereka. Jadi mengejar daripada keutamaan mereka, orang-orang yang kaya yang soleh, orang-orang yang kaya yang soleh, dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang yang sesudahmu, serta tidak ada seseorang pun yang lebih utama daripada kamu sekalian, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Kemudian para sahabat muhajirin menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau, beritahukanlah kepada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu kamu sekalian membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat masing-masing 33 kali. Subhanallah, subhanallah sebanyak 33, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian datanglah kembali sahabat-sahabat muhajirin yang miskin itu kepada Rasulullah SAW dan berkata mereka, saudara-saudara kami yang kaya itu pun mendengar apa yang kami lakukan ya Rasulullah. Kemudian mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama. Ini orang-orang yang soleh, yang kaya, orang yang soleh. Kami membaca subhanallah sebanyak 33 kali, mereka membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali, mereka membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar kami baca 33 kali, mereka pun sama membaca sebanyak 33 kali. Kata mereka maksudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya itulah oleh orang-orang yang kaya yang dermawan keutamaannya. Jadi enak menjadi orang yang kaya dermawan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun wal afu minkum. Al-fakir adaimillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.